underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pembatasan zona berjualan produk tembakau atau rokok dinilai tidak efektif dengan radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, masalah banyak orang merokok itu kan sampai sekarang itu juga belum terselesaikan ya. Terbukti kalau dari pengamatan atau survei itu memang cenderung orang yang merokok itu banyak juga yang dimulai dari remaja, umur 15-16 itu sudah mulai merokok, ya mungkin kelihatan orang tuanya ngerokok terus bagaimana ya, tapi biasanya orang laki itu kan memang suka mencoba sesuatu yang baru ya. Jadi bagi mereka itu tidak mengerti kalau merokok itu ada bahaya atau tidak. Pokoknya kok kelihatannya maco ya, gagah kalau ngerokok gitu ya. Jadi ikut-ikut merokok ya. Nah sekarang pemerintah itu sepertinya apa sudah terjadi apa baru wacana ya, bahwa rokok itu sudah dibatasi banyak untuk kegiatannya kan. Misalnya itu iklan di televisi tidak boleh. Ya dulu iklan itu tidak boleh menunjukkan orang yang sedang merokok. Betul. Itu nggak boleh. Ya bahkan tuh terjadi loh kalau nggak salah itu film-film Indonesia itu kalau ada adegan merokok itu kena sensor, nggak boleh ada. Ya, jadi ini sudah cukup ketat. Ya, terus kemudian belakangan iklan radio juga tidak boleh ditayangkan pada jam-jam yang bukan malam. Ya, takutnya tuh kalau yang dengar radio ada anak remaja kan bisa ngerokok gitu ya. Nah sekarang keluar lagi aturan yang baru bahwa rokok itu hanya boleh maksudnya tidak boleh dijual dalam jarak 200 meter dari sekolahan atau dan tempat anak bermain. Itu juga nggak boleh. Betul. Lah masalah ini menimbulkan protes ya. Pedagang kaki lima atau pedagang warung-warung kecil-kecil itu kan sekarang ini kan lokasinya banyak yang dekat sekolah. Diharapkan kalau dekat sekolah itu kalau orang pada jajan atau beli itu kan ada warungnya yang dekat. Maka aturan ini keluar tapi terlanjur banyak yang sudah jualan rokok juga di sekitar lingkungan sekolah. Nah ini terus bagaimana? Nah pemerintah itu kan harus berbuat adil. Jadi protes ini pedagang protes juga, organisasi pedagang itu juga protes, asosiasi ya, pedagang eceran macam-macam itu. Tapi sebenarnya aturan ini benar atau tidak Om Bob? Ya kalau dari kalangan yang mengeluarkan peraturan ini ya mestinya dia mikirnya benar ya. Tapi dia tidak mikir panjang. Ya tidak mikir panjang efeknya apa. Yang terang efeknya terhadap pedagangnya kan. Pedagang eceran, kios-kios kecil-kecil itu terus bagaimana? Padahal rokok itu merupakan penjualannya yang tiap tahun tuh naik. Betul. Jadi mestinya untuk pedagang kecil-kecil yang kios-kios kecil-kecil itu, gerobak-gerobak jualan itu mestinya juga berandil banyak untuk bisa mendapatkan uang kehidupannya dia. Nah, jadi kalau mereka terus tidak boleh jualan, bagaimana? Nggak cuma itu. Sekarang kalau yang rokok yang dijual mereka kan rokok legal. Rokok yang ada pajaknya pemerintah. Ya mestinya pemerintah juga agak ambivalen ya. Dia menginginkan pajak dari rokoknya itu, tapi melarang rokok dijual di mana-mana. Itu kan juga aneh ya. Nah sekarang kalau rokok yang legal itu tidak boleh dijual di sana, yang terjadi apa? Rokok ilegal, rokok bodong yang sekarang dikatakan rokok bodong itu rokok yang tanpa cukai. Ya yang juga diproduksi dan konon nih produksinya banyak sekali. Nah kalau sekarang yang dijual rokok bodong itu bagaimana? Pemerintah ruginya dua. Satu, rokok bodong itu pajaknya nggak masuk. Justru mau pajak yang resmi juga nggak bisa karena lokasi situ nggak boleh jual. Nah ini kan jadi repot. Betul. Jadi mestinya peraturan ini tuh bukan seperti itu. Ini aneh.
Ya, karena kalau memang orang mau beli rokok, sudah kepengen beli, itu walaupun dia tuh anak udah dewasa atau anak-anak, itu di mana aja dibeli kok. Ya. Sampai kolong jembatan mungkin juga dibeli. Ya. Ya karena memang dia mau beli. Ya, ya. Ya jadi betulnya itu yang harus dipertahankan atau yang dilakukan itu adalah bahwa yang boleh beli rokok itu yang sudah umur 17 atau 18. Ya. Ini yang harus diketatin. Ya. Kalau ada pedagang rokok berani menjual kepada anak yang umur di bawah 17 tadi itu, yang salah bukan yang beli, yang salah yang jual. Ya, ya. Nah, yang jual itu kena penalti, apakah hukuman, kurungan atau denda. Ya. Ini harus ada yang ngawasi. Jadi kalau kita lihat di mana-mana, terutama di negara-negara luar ya, itu sudah seperti itu. Kita coba beli. Kita tes ya, kita suruh anak kita tuh yang umurnya 15-14, mampir coba ke sana, kasih duit beli rokok. Ditolak betul. Ya. Kalau ada yang ragu-ragu, diminta identitasnya apakah umurnya sudah 17 atau 18. Jadi bukan hanya mengeluarkan peraturan, ini namanya cuman image, pencitraan. Bahwa pejabat tadi itu sudah kerja dengan baik. Apakah ada yang lain, Om Bob? Ya maksudnya yang lain itu kan bukan rokok. Ya. Ada. Sekarang minuman bir. Sama. Ya, ya. Dulu zamannya Menteri Perdagangan kita itu siapa itu ya? Itu mengeluarkan peraturan kalau bir tidak boleh jual di supermarket. Ya tidak boleh jual. Yang boleh jual hanya bar, restoran yang gede. Itu juga bikin susah. Masyarakat Indonesia apa nggak boleh minum bir? Ya. Itu juga. Mestinya kan yang boleh beli bir atau minuman alkohol yang di atas 2% atau 5% alkoholnya itu harusnya di mana-mana secara internasional itu adalah di atas umur 21 tahun. Ya. Itu yang dilakukan. Nah, sekarang coba lihat tuh, alkohol minuman termasuk bir tadi itu tidak boleh dijual di mana-mana. Apa yang terjadi? Oplosan-oplosan tuh banyak yang dijual. Ya. Nah itu gubernur kita KDM kemarin keluar di YouTube bahwa dia menemui warung-warung kecil di pinggir-pinggir kampung itu jualannya minuman oplosan. Ya. Nah ini kan berarti peraturannya yang salah. Di masyarakat ada permintaan dan itu adalah tidak mengganggu karena alkoholnya kecil, tidak boleh jual. Nah mereka jual oplosan yang alkoholnya 40, 50, 60, kadang-kadang lebih lagi itu Spiritus dikasih Sprite gitu kan. Nah berarti memang pemerintah tuh kalau mengeluarkan aturan harus dipikir 2-3 kali. Ya. Jangan seenaknya seperti sekarang ini. Mimpi apa langsung keluarkan peraturan. Itu adalah tidak betul. Ya, jadi kasihan untuk rakyat kita yang mau mencari nafkah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.